Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada mata kuliah Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pasar modal syariah. Nah, sebenarnya mata kuliah ini pertemuan kali ini akan membahas sangat panjang karena pasar modal syariah itu seharusnya ada satu mata kuliah khusus sendiri tentang pasar modal syariah, tapi karena ini singkat maka saya akan mencoba mengompres sehingga poin-poin penting bisa tersampaikan dengan beberapa slide. Jadi saya harapkan nanti teman-teman menyimaknya. Dan kemudian nanti ini adalah ada tugasnya. Jadi mohon nanti dikerjakan tugasnya. Dan ini bukan siaran ulang atau bagaimana. Nanti tolong tugasnya dikerjakan karena ini khusus untuk perkuliahan yang semester ini. Nah, jadi sebelum kita belajar tentang pasar modal, itu kita sedikit prolognya kita membahas tentang pasar keuangan atau kita sebutnya financial market. Salah satu bentuk financial market itu adalah capital market atau pasar modal. Bisa dalam berupa bursa saham atau stock market, ini contohnya ya. Tempat di mana saham perusahaan yang sudah go public itu diterbitkan dan diperjualbelikan. Ada juga pasar utang atau bond market. Kalau dalam Islam ada namanya suku atau Islamic bond, tempat di mana surat utang diterbitkan dan diperjualbelikan. Ini bukan bond yang artinya tulang ya. Ini bond artinya bursa utang. Juga di samping itu ada pasar komoditas atau commodity market, yaitu tempat di mana komoditi seperti minyak, CPO, baja, timah, dan lain-lain diperdagangkan. Ada juga pasar uang atau money market, tempat di mana efek atau sekuritas yang sangat liquid dengan versi jangka pendek diperdagangkan. Uang diperdagangkan. Kemudian ada pasar derivatif. Derivatif market itu tempat yang menyediakan produk-produk derivatif yang biasanya digunakan untuk mengatasi risiko finansial. Ada juga contohnya itu pasar berjangka atau future market, menyediakan kontrak berjangka yang terstandardisasikan. Jadi ini memang pasar berjangka ini orang jadi salah ngira ya. Orang binomo dikira pasar berjangka, padahal binomo itu bukan pasar berjangka, bukan future market. Binomo aplikasi trading itu ya sebenarnya dia seakan-akan trading, tapi itu sebenarnya judi. Kalau di apa namanya server luar negeri, kalau kalian download binomo itu gambling platform itu. Tapi kalau di Indonesia karena berjudi seakan-akan haram, maka tulisannya trading apa namanya platform trading. Ada juga valuta asing atau foreign exchange market, tempat di mana difasilitasi perdagangan mata uang atau valuta asing. Itu sedikit mengatas di bagian dari financial market. Nah, beberapa maksud istilah yang akan kita pelajari adalah satu bursa. Jadi kita tidak usah bingung bursa itu apa. Bukan kok bursa kemudian bursa yang di WC, sabun itu tidak. Bursa itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk komoditas tertentu. Tempatnya. Efek adalah surat berharganya. Surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal, baik itu saham, obligasi, sertifikat atas saham, atau surat berharga derivatif lainnya. Nah, sekuritas adalah security, yaitu bukan kok satpam ya, itu adalah surat-surat berharga tersebut memberi garansi atau jaminan yang dapat dicairkan. Jadi kalau sewaktu misalnya tergantung kontraknya ya, kalau saham itu kalian mau jual bisa dilukitkan, makanya kita namanya sekuritas. Jadi nggak kayak kita jual beli HP kemudian ketika kita jual HP belum tentu itu bisa terjual, tapi kalau saham pasar modal itu suatu waktu kalau kita memang ingin menjual bisa langsung dijual. Nah, ini perjalanan panjang ya. Pasar modal syariah di Indonesia itu telah mengalami kemajuan. Sebagai gambaran, setidaknya terdapat beberapa perkembangan dan kemajuan dalam pasar modal syariah. Di antaranya, dengan dikeluarkannya 6 fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI yang berkaitan dengan industri pasar modal. Yaitu ini adalah fatwa tentang jual beli saham, kemudian pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah, tentang obligasi syariah mudharabah, pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal, kemudian ada obligasi syariah ijarah.
Nah, pandangan Islam tentang pasar modal itu bagaimana sih sebenarnya secara garis besar? Dilihat dari sisi syariah, pasar modal termasuk salah satu produk muamalah. Nah, transaksi di pasar modal menurut prinsip hukum syariah tidak dilarang atau diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh syariat Islam. Kita masuk ke definisi pasar modal. Kalau dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Butir 14 didefinisikan sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang telah diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Nah, pasar modal syariah adalah pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Di pasar modal syariah adalah instrumen keuangan jangka panjang yang mana mengelola perdagangan surat utang atau suku, saham, reksadana dengan menerapkan prinsip syariah sebagai landasan sistem kerjanya. Nah, prinsipnya apa saja sih pasar modal syariah? Intinya adalah tidak melakukan hal yang bertentangan dengan syariah, itu jelas. Yang kedua, hanya mengakomodir perusahaan atau emiten syariah. Jadi yang tidak syariah, tidak sesuai persyarat masuk kriteria syarat emiten syariah, maka perusahaan tersebut tidak boleh masuk dalam syariah. Kalau ini ada Jakarta Islamic Index, itu enggak. Kalau yang tidak sesuai kriteria syariah tidak bisa masuk ke list Jakarta Islamic Index. Kemudian hanya menggunakan instrumen yang syariah. Nah, prinsip syariah dalam pasar modal. Nanti kita akan membahas juga macam-macam pasar modal. Kemudian yang pertama, prinsipnya adalah pembiayaan dan investasinya itu hanya dapat dilakukan pada aset atau kegiatan usaha yang halal. Yang kegiatan usaha tersebut adalah spesifik dan bermanfaat, sehingga atas manfaat yang timbul dapat dilakukan bagi hasil. Prinsipnya adalah ada bagi hasilnya. Uang adalah alat bantu pertukaran nilai dan pemilik harta akan menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha, maka pembiayaan dan investasinya itu harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha. Di sini akan menghindari ada kemungkinan riba. Nah, akad yang terjadi antara pemilik harta atau investor dengan pemilik usaha atau emiten itu dan tindakan maupun informasi yang berkaitan dengan pemilik usaha serta mekanisme pasar atau bursa dan self-regulating organization lainnya tidak boleh menimbulkan kondisi keraguan yang dapat menyebabkan kerugian. Yang selanjutnya, pemilik harta, investor, emiten tidak boleh mengambil resiko yang melebihi kemampuannya. Juga ada unsur perjudian di situ yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. Yang adalah investor, emiten maupun bursa dan self-regulating organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran maupun dari segi permintaan. Maka tidak diperbenarkan ada namanya penawaran palsu, seakan-akan biasanya yang punya modal banyak itu adalah saham gorengan. Itu dia nggak tahu kenapa kalau yang basicnya nggak main fundamental ya dia itu. Kalau yang fundamental itu jelas aman dari segi analisis fundamentalnya. Nah, kalau orang yang cuma lihat dia grafiknya naik terus, bisa jadi itu settingan. Atau orang memanipulasi harga dengan cara membeli sebanyak-banyaknya seakan-akan membuat harga jadi naik. Kemudian setelah dibeli itu harganya bisa lonjak. Itu permainan pasar. Nah, itu tidak diperbolehkan. Tapi ya kalau yang masuk dalam list, misalnya kalau dalam saham ya, contoh saham merupakan salah satu contoh jenis dari pasar modal. Rata-rata yang masuk ke Jakarta Islamic Index itu adalah saham-saham yang aman, yang bukan saham gorengan. Jadi kalau saham-saham gorengan itu dia nggak akan masuk ke list daftar saham syariah seperti itu. Ini ada manfaat pasar modal. Yang pertama itu memberi kemudahan bagi yang mencari modal, khususnya bagi perusahaan yang sudah go public. Kemudian memberi kemudahan bagi yang mencari likuiditas, bisa mencairkan dana segar, membantu menstabilkan perekonomian negara ketika menerapkan kebijakan moneter, sumber pendapatan negara tambahan, membantu perusahaan-perusahaan yang besar, serta
indikator kesehatan ekonomi sebuah negara. Faktor penting dalam bursa efek adalah tujuannya untuk menyediakan dana untuk membiayai investasi perusahaan pada barang, modal, dan menambah alat-alat produksi. Karena memang kalau perusahaan itu likuiditasnya sangat penting. Misalnya asetnya banyak tapi dia mulai lesu karena alat-alatnya berkurang, ininya udah nggak ini. Meskipun asetnya banyak tapi kan mereka perlu untuk menggaji karyawan. Maka perlu dana segar investasinya. Dana yang disediakan adalah dalam bentuk jangka panjang yang banyak. Penyedia dana lender adalah lembaga-lembaga keuangan dan masyarakat luas. Investasi menginginkan terjaminnya likuiditas, oleh sebab itu IFAK itu yang digunakan harus negotiable securities. Jadi yang bisa dicairkan secara langsung, yang ada garansinya bisa dicairkan, tidak kok lama dan lain sebagainya. Efek atau sekuritas tidak hanya tanda utang atau pinjaman debt securities, tapi juga merupakan tanda kepemilikan modal sendiri, equity securities. Jadi kepemilikan kita itu bukan utang, tapi kita ikut memiliki dari, misalnya kalau contohnya saham, kita ikut memiliki perusahaan tersebut. Nanti kalau itu suku atau obligasi syariah, suatu utang syariah, kita ikut berpartisipasi dalam proyek tersebut sehingga kita memiliki andil returnnya bagi hasilnya itu ada, seperti itu. Bukan kok sistemnya itu utang. Nah, ini ada perundang-undangan pasar modal, bisa kalian baca sendiri dari 1 sampai 9 yang berkaitan dengan pasar modal dari tahun 1995 hingga yang terbaru yaitu 2003. Kemudian sejarah pasar modal di Indonesia itu udah ada sejak pasar masa kolonial tahun 80-an. 1880 itu udah ada saham dan obligasi. Karena memang saham obligasi umumnya di barat, karena kita dijajahnya barat, maka ya udah ada saham di situ. Kalau kita dijajahnya di kerajaan Islam ya kita nggak ada nggak ada saham-sahaman. Bursa Efek di Batavia didirikan 14 Desember 1912. Kemudian di Surabaya 25, di Semarang tahun 25 juga. Bedanya bulannya. Kemudian masa Perang Dunia Kedua dan Orde Lama itu udah Bursa Efek Surabaya dan Semarang ditutup dan disusul juga yang di Jakarta pada 1940. Kemudian dibuka lagi tahun 52. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 52 tentang Undang-Undang Bursa, Undang-Undang tentang Bursa. Kemudian nasionalisasi perusahaan asing, sengketa irian dan tingginya inflasi menyebabkan kepercayaan masyarakat turun sehingga Bursa Efek Jakarta ditutup kembali. Kemudian pas masa Orde Baru pada tanggal 10 Agustus tahun 77 berdasarkan Kepres Nomor 52 tahun 76, maka diaktifkan kembali pasar modal. Mengikuti Pakdes 1987 penyederhanaan persyaratan emisi saham dan obligasi. Biaya yang dipungut Bapepam itu diperbolehkan asing membeli efek maksimal 49%. Nggak bisa asing memiliki semuanya. Jumlah emisinya dan dari jumlah emisi. Kemudian ada UU Pasar Modal Nomor 8 tahun 95 disahkan pada 10 November. Nah, ini adalah milestone atau garis ya. Poin-poin penting, tahun penting mulai adanya pasar modal syariah di Indonesia. Tahun 97 itu ada Islamic Mutual Funds pertama. Kemudian tahun 2000 muncul Jakarta Islamic Index, yaitu untuk melist daftar saham-saham yang masuk dalam, ini nama aja ya, bukan perusahaan yang ada di Jakarta saja, tapi semua perusahaan go public yang sudah sesuai syariah itu masuk list Jakarta Islamic Index. Kemudian fatwa nomor 20 tahun 2001 udah ada fatwanya tentang investasi untuk reksadana syariah. Kemudian 2002 itu mulai adanya sukuk operasi yang pertama. Dan nomor tahun 2003 fatwa MUI udah ada tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. 2006-2007 itu ada peraturan terkait pasar modal syariah, yaitu daftar efek syariah yang pertama.
Kemudian tahun 2008 sampai 2009 itu ada pertama suku negara retail, kemudian ada pertama suku negara, dan ada UU SBSN suku negara. Tahun 2011 sampai 2013 fatwa 80 sudah muncul penerapan prinsip syariah dan mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Kemudian ada lagi listnya lagi masuk yang daftar efek syariah atau DES itu Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI. Kemudian ada Persyariah Online Trading System yang pertama, kemudian ada Persyariah ETF. Tahun 2015 kemudian ada logo tagline pasar modal syariah. Sekarang pasar modal syariah udah marketingnya itu udah banyak, udah platform anak muda juga udah mulai mencoba melalui aplikasi-aplikasi mobile seperti Bibit dan lainnya menawarkan produk saham-saham. Nah, regulator pasar modal siapa saja? Ada Bapepam yang dimulai tahun 77, Badan Pengawas Pasar Modal, kemudian ada Bapepam LK, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tahun 2004. Kemudian ada OJK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan yang mulai tahun 2011 beroperasi dan membantu BI. Salah satunya adalah untuk pasar modal di bawah OJK. Nah, ini adalah transaksi yang dilarang sesuai dengan fatwa DSN nomor 20 tahun 2001, nomor 40 tahun 2003, dan nomor 80 tahun 2019. Yang pertama adalah yang saya bilang tadi, penawaran dan permintaan palsu atau baik najasi. Yang seakan-akan, contoh baik najasi sederhananya gini. Produk yang sebenarnya itu nggak laku, nggak bervalue, orang pada bergerombol pura-pura membeli. Seakan-akan harganya jadi mahal. Kayak dulu ada kasusnya ini, bunga apa sih, bunga cinta ya, kelopak cinta apa ya, gelombang cinta. Yang seakan-akan itu kan ada permainan pasar itu, seakan-akan itu barang yang bervalue, akhirnya pada beli banyak, menaikkan harganya, kemudian dijual mahal. Padahal value-nya sebenarnya tidak semahal itu. Sama juga kasus batu akik dan lain sebagainya, penawaran palsu, ada yang bermain di situ. Kemudian ada perdagangan dan transaksinya tidak disertai penyerahan barang dan jasa. Itu nggak ada barang atau jasanya. Nah ini yang saya sebutkan seperti kalian main binomo atau trading platform lainnya. Kalian seakan-akan misalnya kalian suruh nebak ini nanti naik atau turun gitu. Kalian tidak membeli produknya itu. Misalnya kalian memprediksi naik atau turunnya kripto atau saham BCA kalian nebak misalnya gitu kan, itu kan bukan tidak membeli langsung gitu, nggak beli produk sahamnya, tapi cuma kalian nebak-nebak aja gitu. Sama kalian nonton bola gitu, nanti menang atau menang MU atau menang Arsenal gitu, oh jelas menang MU dong gitu misalnya gitu. Nah itu sama nebak-nebak gitu. Nah ada kemudian perdagangan atas barang yang belum dimiliki, bayo al-makdum atau short selling, kalian belum memilikinya tapi kalian udah jual belinya. Nah itu yang tidak diperbolehkan, makanya harus memiliki dulu barang itu, kalau udah dimiliki baru bisa dijual. Ada namanya informasi orang dalam atau insider trading. Kemudian transaksi margin yang ada unsur ribanya, penimbunan atau ikhtikar itu nggak boleh. Kemudian mengandung unsur swap atau riswah. Kemudian transaksi lain yang mengandung spekulasi atau goror, manipulasi, penipuan atau tadlis, menyembunyikan kecacatan atau gizi, dan mengandung kebohongan atau tagrir. Tidak boleh semua. Nah, jenis-jenis pasar modal syariah itu ada saham atau efek syariah, kemudian ada suku, ada reksadana syariah, ada efek beragun aset syariah atau IBA syariah, ada dana investasi real estate syariah atau DIR syariah. Mungkin yang kalian sering adalah saham atau efek syariah. Suku mungkin beberapa ini. Kalau kalian punya bank BSI biasanya menawarkan suku itu, yaitu returnnya cukup tinggi. Ikut proyek pemerintahan, dijamin kalian berkontribusi nanti ada bagi hasilnya atau returnnya. Nah, kalau BSI kalian buka BSI itu nanti kalau kalian mau bayar pengen beli suku, nanti kalian diwajibkan untuk mengaktifkan bukan e-banking ya, internet banking. Bukan mobile banking, internet banking, nanti ada fee-nya di sana karena itu berkaitan dengan sekuritasnya ya.
Nah, untuk pengelolaan administrasinya itu nanti kalian bisa beli sukuk Islam atau obligasi syariah. Kalau saya pribadi prefernya ke sukuk untuk jangka panjang dan lebih aman. Kalau saham kan tidak pasti, jadi ada kewas-wasan untuk naik turun tergantung value dari perusahaan. Kalau sukuk karena memang lebih aman ya, returnnya ya tidak tinggi, cuman dia lebih tinggi dari deposito. Kalau deposito sama sukuk jelas tinggian sukuk. Kemudian ini adalah saham efek atau syariah. Yaitu saham syariah adalah kerjasama dalam usaha yang mana kegiatan ini disyariahkan yang tidak dilarang oleh agama. Ada investor menyerahkan dana sebagai bentuk kontribusi dan perusahaan pengelola dana menggunakannya untuk mengembangkan usaha. Saat perusahaan untung maupun rugi akan ditanggung bersama dengan istilah bagi hasil dividen. Kemarin ada teman saya punya modal 3 miliar. Kalau 3 miliar saya masukin kemana uangnya? Apakah deposito bank? Kalau saya sarankan ke suku. Kalau ke saham ada peluang untuk turunnya. Kalau kita nggak menguasai. Tapi kalau return insya Allah lebih stabil. Makanya tak sarankan return dengan apa? Saya sarankan untuk suku atau obligasi syariah kalau punya uang 3 miliar. Kalau kalian belum belajar tentang saham bisa naik. Tapi ya juga harus sabar. Kalau kalian mainnya short selling ya itu yang enggak baik karena saham itu kan untuk saya juga panjang. Kalau di saham kalau tidak salah di UK itu ada minimal hold itu 6 bulan apa 3 bulan. Jadi nggak beli nggak bisa langsung dijual. Karena itu memang investasi. Nah itu yang disarankan Islam. Nggak boleh short selling, cari margin. Makanya cari margin keuntungan berapa detik beli kemudian dijual lagi itu yang di Islam tidak diperkenalkan karena itu ada unsur gamblingnya di situ. Yang saya sebutkan tadi transaksi margin atau riba, jadi cari margin short selling tadi yang enggak bisa karena memang harus dimiliki dulu gitu. Nah, apa sih perbedaan saham syariah dan konvensional? Satu, kalau saham syariah itu dikeluarkan oleh pasar modal syariah yang hanya memenuhi kriteria syariah, ada listnya, misalnya Jakarta Islam Index tadi contohnya. Kemudian penggunaan dana tidak mengandung adanya riba, goros, spekulasi. Nggak mungkin dong saham, misalnya saham minuman keras yang go publik itu masuk ke dalam list saham syariah itu tidak mungkin. Kemudian ada bagi hasil. Prinsipnya transaksinya ada mudharabah, musyarakah, ijarah, istisna, dan salam. Nah kalau yang konvensional itu dapatnya dari bunga. Nah ini adalah proses mekanisme saham syariah. Itu ada yang emiten atau perusahaan publik yang aktif dia udah mendeklarasikan bahwasanya ini udah syariah dalam anggarannya, udah jelas dia ngomong kalau ini perusahaan syariah. Tapi ini perusahaan yang dia tidak ngomong kalau itu perusahaan syariah, tapi dia sebenarnya sesuai syariah, maka ada aturannya untuk dinilainya, dievaluasi oleh OJK-nya. Kalau dia mengaku syariah, maka ada namanya sesuai dengan POJK nomor 17 tahun 2015. Kalau dia tidak mengaku syariah, cuma ingin memasukkan ke daftar syariah, itu ada aturannya di nomor 35 tahun 2017. Kemudian saham emiten PP akan dimasukkan ke dalam daftar efek syariah, DES, atau yang contohnya yang tadi Jakarta Islamic Index. Nah, kemudian selanjutnya itu suku. Suku itu adalah obligasi yang berdasarkan prinsip syariah. Obligasi itu surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Secara sederhana itu intinya dapat dipahami bahwa dengan memiliki kupon obligasi berarti kamu selaku investor memberikan utang kepada perusahaan yang menerbitkan surat obligasi tersebut sebagai penjaminan utang. Itu kalau konvensional. Kalau di dalam Islam, suku itu berarti kita bukan mengutang, tapi ikut menyumbangkan modalnya dengan asumsi bagi hasilnya sekian. Misalnya contoh, ada perusahaan, katakanlah kalian punya temen lah, kalian mau usaha, wes kan nyumbang aku 100.000, kok kue tak kayak untung sekian persen. Nah itu udah jelas beda sama saham. Karena ini ya tidak terlalu jangka panjang, jadi biasanya ada kontraknya sampai 3 tahun, kemudian returnnya diberikan tiap setahun. Gitu. Nah, suko itu dulu, suko ya saham itu ya bentuknya kertas, sertifikat. Makanya di sana lot satu lot gitu. Itu tuh dulu bentuknya kertas-kertas, maka ada yang saya punya saham zaman dulu sampai tebel. Kalau sekarang udah digital, sertifikat atau kupon asetnya itu bisa dalam bentuk elektronik atau HP yang bekerja sama dengan
usaha yang terpercaya, misalnya bekerjasama dengan BSI atau aplikasi semacam Bibit dan lainnya. Nah, keuntungannya itu didapatkan dari bagi hasil dan hanya untuk kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Kalau pembangunan apa namanya tempat maksiat tentu saja nggak bisa dari menggunakan sistem obligasi syariah. Nah, suku itu dasarnya itu kepemilikan bersama atas aset, manfaat atas aset, jasa, proyek, investasi tertentu. Kalau obligasi itu prinsipnya utang antara penerbit, obligasi, dan investor. Pokoknya ya aku butuh duit sekian, tak bayar sekian, utang gitu. Nah, kalau penggunaan dananya itu nggak boleh bertentangan dengan prinsip syariat. Kalau imbalan hasilnya itu bagi hasil upah atau margin keuntungannya. Atau kalau kalian mau jual kembali. Tapi kalau obligasi itu prinsipnya bunga. Nah, kalau bidang ini yang paling penting, suku itu ada underlying aset. Ada underlying aset atau aset dasar suku. Jadi ini untuk kegiatan apa? Oh, untuk perusahaan ini, untuk pembangunan ini. Maka asetnya harus ada. Di saham juga gitu. Kalau bunga utang itu kan tidak perlu aset. Pokoknya utang duit, itu usaha orang terserah. Nah, kalau di suku kita harus tahu usahanya jenisnya apa dan itu presentasi keuntungannya bergantung pada jenis usahanya. Nah, ini reksadana syariah itu semacam wadah investasi, ini hampir sama ya. Wadah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi dengan cara menginvestasikan dana yang dikelola ke dalam perdagangan saham syariah, suku, atau instrumen syariah lainnya di dalam negeri maupun luar negeri. Ilustrasi sederhananya adalah kalian ngumpulin orang ke satu orang, dan dia nanti mengelola uang kalian buat diinvestasikan ke tempat-tempat tertentu. Karena kan tidak semua orang paham saham, tidak semua orang paham suku, nggak paham bagaimana perhitung-hitungannya. Maka dia ngumpulkan ke reksadana syariah, ngumpulkan nabung ke reksadana, kemudian dari si manajer investasi itu akan mengelola uangnya, maka diputer, digunakan untuk apa sehingga nanti, tapi ya keuntungannya nggak beda ketika kita investasi langsung. Tapi bedanya dia udah ahli, jadi tahu mana nanti yang menghasilkan, mana yang enggak. Seperti itu. Artinya investor itu menitipkan dana untuk dikelola oleh manajer investasi untuk kemudian dikelola di dalam instrumen investasi syariah saja. Jadi kalau dia kita amanahi si manajer investasi itu, dia tidak akan menginvestasikan uang kita ke tempat yang haram atau ke keuangan sumber keuangan lainnya yang tidak syariah. Nah, ini ada efek beragunan syariah atau IBA, aset syariah atau IBA. Itu adalah merupakan surat berharga atau efek yang diterbitkan oleh penerbit yang terdiri dari sekumpulan aset syariah dan mekanismenya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan berinvestasi, efek beragun syariah atau IBE akan membantu perkembangan perusahaan yang bisa menjadi sumber likuiditas. Perusahaan menengah kecil sering menghadapi pinjaman secara tradisional. Ini yang penting. Kemudian ada DIR atau dana investasi real estate, itu ya wadah pengimpunan dana dari masyarakat pemodal untuk investasinya untuk hal yang real estate. Karena real estate itu kan lebih apa ya, kalau bisnis tentang tanah, rumah, properti itu kan selalu cenderungannya itu selalu punya tinggi ya, kalau kecuali kalau ada bencana tertentu. Kemudian itu ya pada real estate, kemudian aset yang berkaitan dengan real estate dan atau kas dan setara kas yang tidak tentu saja bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Nah, real estate itu apa? Itu tanah secara fisik dan bangunan yang ada di atasnya. Kalau aset yang berkaitan dengan real estate adalah efek perusahaan real estate yang tercatat di efek atau di perusahaan real estate. Kemudian ada perusahaan real estate itu apa? Perusahaan yang kegiatan usaha utamanya di bidang real estate. Nah, akhirnya ini ada tugas, sebutkan 5 aplikasi atau platform yang bisa digunakan untuk investasi pasar modal syariah. Bisa saham, suku, ya salah satunya Bibit. Baru satu, silakan cari. Enggak cuma di Indonesia, di internasional. Bank juga beberapa ada yang bisa memfasilitasi. Jadi silakan kalian cari. Kemudian ada 5 aplikasi yang sebenarnya dia mirip alat investasi, tapi sebenarnya dia bukan alat investasi. Yang dia mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Misalnya ya binomo, seakan-akan kayak trading, kayak investasi,
kemudian ada apa lagi, padahal itu enggak, karena dia bukan termasuk financial asset atau apa namanya financial market tadi gitu. Mungkin ini kalau ada yang tanyakan bisa dijawab di grup biar lebih fast respon. Pengumpulannya 1 minggu, silakan untuk dikumpulkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.